universitas lain yang memang sangat-sangat keren gitu. Gak hanya kami doang yang ikut kan. Halo Sobat Mutiara, selamat datang kembali di podcast USM Indonesia Kampus Cerdas Berkarakter. Bersama saya Mustari Laia, dan pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang merupakan perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa atau UKM Tari USM Indonesia. Jadi kebetulan baru-baru ini mereka memenangkan sesuatu ajang National Dance Competition yang diadakan oleh I-Forte Inspirasi Diri. Nah, untuk itu langsung saja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Boleh dong memperkenalkan diri, namanya, dari jurusan apa, dan sebagai apa di tim I-Forte. Oke. Terima kasih sebelumnya Mustari. Perkenalkan, nama saya Tri Kristiani Hulu, biasa dipanggil Tri. Saya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat, dan di UKM Tari sendiri saya menjabat sebagai sekretaris BPH, dan untuk I-Forte saya sebagai ketua tim. Wah, luar biasa sekali. Selain BPH juga dipercayakan sebagai ketua tim ya Kak? Betul sekali. Nah, mau tanya nih Kak, sebelum mengikuti lomba I-Forte ini, sebelumnya memang sudah pernah mengikuti ajang lomba atau memang ini pertama kali? Kalau di UKM Tari sendiri, sebelumnya memang sudah sangat sering ya mengikuti lomba, event, kompetisi gitu. Ada yang di Medan, baik ada juga yang di luar Medan kayak gitu. Dan gak hanya kali ini juga yang mendapat juara. Ada beberapa lomba kemarin memang mendapat juara. Wah, luar biasa sekali ya UKM Tari Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, awalnya apa sih yang membuat kalian tertarik ingin mengikuti ajang I-Forte ini? Kalau untuk I-Forte sendiri sih, kami sebelumnya memang di tahun 2025 kemarin sudah mengikuti ajang lomba ini. Cuman masih belum beruntung gitu, belum mendapat juara. Cuman sampai di tahap kurasi offline-nya. Dan kenapa sangat tertarik? Karena pengen meningkatkan lagi gitu apa yang sudah gagal kemarin, kayak entah bangkit lagi gitu. Betul. Jadi di tahun ini puji Tuhan juara 3 gitu. Wah, luar biasa sekali. Kalau jangan salah ya teman-teman di rumah, ini ajang I-Forte ini ajang nasional loh. Dan UKM Tari USM Indonesia sangat luar biasa bisa mendapatkan juara keberapa Kak? Juara 3. Oh, juara ketiga. Oke, langsung saja Kak. Boleh nih Kak ceritain sedikit tentang I-Forte ini dan tentang apakah itu temanya atau sesuatu hal tentang I-Forte ini? Oh ya, kalau I-Forte sendiri itu adalah National Dance Competition yang diadakan di seluruh Indonesia, di beberapa kota, termasuk kota Medan. Dan untuk kota Medan sendiri di tahun 2026 ini ada sekitar 89 peserta yang ikut. Wow, banyak ya Kak? Iya, untuk online submissionnya. Jadi yang lolos ke tahap kurasi offline ada 20. Ada 10 dari universitas dan ada juga 10 dari kategori mahasiswa, pelajar atau SMK. Gitu, SMA. Berarti dari ke-20 itu orang kakak lah yang 3 terbaiknya ya gitu. Nah, saat pertama nih Kak, tahu kalian lolos atau mendapatkan kejuaraan nih, pasti ada sesuatu atau ada ekspresi gitu. Gimana sih reaksi pertamanya Kak? Pengen tahu deh. Ini sangat lucu sih, karena sebelumnya memang kami dari tim ya, udah nggak berharap juara, bukan nggak berharap, tapi kayak ya udahlah, intinya tampil yang terbaik aja, maksimal, powerful, tekniknya dikuatkan lagi. Tapi intinya pas tampil, intinya nggak berharap apa-apa, intinya udahlah tampil sebaik aja. Tampilkan aja dulu yang terbaik. Yang terbaik. Tapi mungkin eksekusinya bagus dan berhasil mendapat juara. Dan ekspresinya juga bisa dilihat ya, ada tayangan-tayangan video sebelumnya. Kami kayak wow gitu, kayak agak nge-freeze gitu, karena kok bisa gitu juara 3, karena banyak juga kan dari universitas lain yang memang sangat-sangat keren gitu. Gak hanya kami doang yang ikut kan.
apalagi kan lawan-lawan kami udah pas kami lihat, wow, ini udah keren banget sih. Nggak bisa lah ya. Iya. Soal kalau pikiran kita sendiri, kayaknya kita nggak bakal Iya. menang gitu ya. Iya. Tapi ternyata hasilnya luar biasa. Luar biasa. Wah, keren sekali memang UKM Tari USM Indonesia. Nah, tentunya Kak, selama proses untuk mencapai sesuatu itu pasti ada proses, betul nggak sih Kak? Betul. Nah, apa nih tantangan terberat selama proses kalian mengikuti ajang ini? Oh ya, tantangan terbesarnya sih mungkin lebih ke menyesuaikan jadwal ya, Oh iya. karena kan kami dari tim Iforte ini ada dari berbagai jurusan. Kami kan ada 5 orang, ada yang dari keperawatan, ada yang dari akuntansi, farmasi, dan kesehatan masyarakat. Dan pelatih juga nggak hanya kami gitu yang dilatih, ada beberapa sekolah juga. Jadi mengatur waktunya juga sangat sulit gitu. Apalagi kan tahu aja lah mahasiswa kan, dibilang jam 7 datang jam 8. Iya, janji palsu. Janji palsu. Betul sekali Kak. Iya. Ini memang selain itu ada lagi mungkin masalah dari personal atau dari tim, atau memang cuma itu saja di kesulitan? Secara personality sih enggak ya, karena memang di tim-tim kami itu sangat-sangat mendukung gitu. Wah, luar biasa Iya. sekali Kak. Tak ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau ngomong soal tim nih, pasti ada 1 atau 2 orang, atau mungkin nih kalian semua, siapa yang paling, di antara kalian semua, siapa yang paling memberi semangat sehingga kalian kayaknya kita harus lebih lagi nih? Oh ya, kalau di tim sendiri sih semuanya ya, namanya juga tim kan, saling mendukung, saling memberi semangat. Tapi yang berperan aktif sih pelatih kami. Oh, Yang kayak ayo bisa, ayo bisa. berarti pelatihnya menyemangati iya. gitu ya? Dan saya juga sebagai ketua tim ya, sangat-sangat ada pressure-nya gitu. Gimana teman-teman yang lain, kalau contohnya ada yang izin untuk pas latihan, gimana teman-teman yang lain yang ada mood-mood, pasti di dalam tim itu pasti ada yang namanya mood swing lah. Iya, betul sekali. Pas latihan ada yang tiba-tiba udah nggak mood lah latihan kayak gitu. Iya, udah capek. Iya, udah capek udahlah. Iya, betul sih, apalagi pasti tim kalian ini anak-anak Gen Z nggak sih Kak? Banget Gen Z itu. Jadi ya pasti ada perasaan Iya. seperti itu. Tapi puji Tuhan sih sampai sekarang tim kami kemarin bisalah menyesuaikan itu semua. Jadi saling mendukung, saling menyemangati juga. Wah, berarti timnya sangat luar biasa, Iya. sangat solid ya Kak. Iya. Menurut pemandangan dari Kak sendiri atau mungkin dari tim, ada sesuatu hal yang menonjolkan nggak sih dari penampilan kalian sehingga kalian bisa mencapai kejuaraan gitu? Apa hal yang menonjolkan gitu, yang membuat orang tertarik? Kalau untuk penampilan kami sih mungkin di gerakannya ya, karena tema kami juga agak unik gitu. Ada yang ular, padi, terus kayak transformasi dari kostum satu ke kostum lain. Kalau dari segi gerakan memang kami lebih menunjukkan tekniknya sih. Wah, Teknik gerakannya gimana, lebih patah-patahnya, lebih powerfulnya, Tekstur ya, tubuhnya. teksturnya, ekspresinya kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa ditonjolkan dari gerakan kami. Dan gak hanya itu juga, yang sempat di komen MC atau juri kemarin karena kostum juga. Jadi kami ada 3 kostum. Jadi kan ada 2 tarian. Nah, setiap pas penampilan pertama itu ada 2 kostum. Jadi di tengah-tengah itu kami ada kayak pergantian surprising lah. luar Jadi biasa ya. pas awal masuk, kenapa sih bajunya aneh, tapi pas dibuka wow kayak gitu. Keren ya. Iya, lumayan jadi surprising juga untuk juri kemarin sih Kak itu. Wah, berarti itulah hal Iya. yang menonjolkan ya Kak. Nah, setelah mendapatkan atau meraih kejuaraan ini Kak, kira-kira ada nggak yang kayak berpengaruh ke diri kalian atau ke tim
atau mungkin lebih percaya diri, lebih semangat lagi, kayaknya kami harus lebih lagi nih supaya bisa mendapatkan yang lebih lagi. Ya. Kalau secara personality sih saya sendiri dari dulu memang udah sangat semangat ya untuk tari karena ini hobi juga kan. Wah, luar biasa. Jadi setelah mendapat juara di ajang bergengsi gitu, National Dance Competition gitu, siapa sih yang nggak bangga gitu? Iya, betul sekali. Siapa yang nggak semakin semangat gitu untuk mencari lomba-lomba lain gitu. Dan secara personality saya sangat pengen lagi ada lomba-lomba lain gitu Yang diikuti gitu. Iya, dan untuk tim tentunya kami pengen ikut lomba lagi, terutama kemarin sempat ditawarkan juga untuk lomba di luar Medan di Brastagi kayak gitu, dan semoga lah, nah kita doakan kalau memang ikut dapat juara lagi. Wah, ya, semoga lah ya, Semoga. kita doakan semoga tim UKM Tari USM Indonesia bisa memenangkan lomba di Brastagi ya. Betul ya Kak? Iya. Nah, ada nggak nih Kak pesan untuk mahasiswa atau orang-orang Sobat Mutiara yang saat ini sedang menonton? Apakah ada pesan buat mereka? Contohnya mereka saat ini mereka mungkin lagi takut untuk memulai sesuatu, tidak ada semangat, takut gagal. Ada nggak pesannya atau motivasi buat mereka? Untuk teman-teman semua Sobat Mutiara sih intinya tetap semangat, coba hal-hal baru itu sangat seru loh. Oh iya, seru ya Kak? Seru banget karena kita we get experience more than before kan, banyak sekali pengalaman yang bahkan kita belum tahu gitu. Bahkan pas lomba kemarin ada beberapa hal, ternyata ini adat di Medan ini ya, ada beberapa, bahkan aku baru tahu gitu ada kayak gitu. Jadi untuk Sobat Mutiara tetap semangat, jangan takut mencoba. Kalau memang udah gagal di awal, tetap mencoba aja. Iya, Pasti di suatu tempat atau di lomba lain nanti pasti mendapatkan sesuatu yang bisa membanggakan kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Baik Kak, terima kasih sekian untuk pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman yang di rumah bisa mengambil pengalaman ini dan bisa memotivasi diri untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru. Jangan takut gagal dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast USM Indonesia Kampus Cerdas Berkarakter selanjutnya. Bye-bye. Bye.